Untuk pasang WiFi di rumah saya menggunakan D-Link 4G LTE DWR921 ya. Jadi router ini sudah bisa 4G dengan menggunakan SIM card ya. Ini sini ada LTE, kemudian bisa juga dibuat sebagai WiFi hotspot, kecepatannya sampai 300 Mbps dan bisa 32 perangkat yang connect. Jadi sumber internetnya bisa menggunakan SIM card ya. Jadi sudah tersedia di sini slot SIM card dan bisa dipasang di WiFi di rumah. Nah, sekarang di sini ada fitur-fiturnya. Bisa 4G dengan kecepatan sampai 150 Mbps. Kemudian 4G LTE 3 dpi dan WiFi-nya juga terdiri dari 2 antena masing-masing 3 dbi. Oke. Bisa juga digunakan jaringan LAN dan menggunakan kabel LAN. Oke. Di sini bisa di-share ke 32 perangkat dengan kecepatannya sampai 300 Mbps. Oke. Nanti bisa dibaca-baca di sini fiturnya ya. Sudah bisa support terhadap 4G LTE. Oke. Kemudian tadi sudah saya pasang antenanya ya. Jadi antenanya di sini ada 2. Oke, untuk memancarkan sinyal WiFi. Kemudian kita lihat di sisi belakang kabelnya sudah saya colokkan juga, ada kabel ke laptop dan kabel ke power atau ke listrik. Oke, kabel yang warna hijau ini ya, kabel yang warna hijau ini saya hubungkan ke laptop. Nanti kita konfigurasi menggunakan laptop. Jadi dicolokin ke port Ethernet di laptop. Oke. Kemudian di sini ada juga ya slot SIM card. Sini sudah saya siapkan ya. Kartu perdana yang bisa kita gunakan sebagai sumber internet. Jadi asal internetnya dari kartu ini ya, bisa dibeli paketan. Nah, ini sekarang sudah saya masukkan. Sekarang kita hidupkan. Oke. Kita hidupkan pakai dengan menekan tombol power. Kemudian kita konfigurasi ya lewat kabel ini. Kita konfigurasi dengan menggunakan laptop ya supaya bisa kita pakai. Nah, untuk sumber internetnya bisa juga menggunakan kabel jika di sini sudah hidup ya. Nah, sekarang kita konfigurasi dengan menggunakan laptop. Oke, langsung saja ikuti tutorial berikutnya. Nah, sekarang saya akan mengkonfigurasi router D-Link DWR921 LTE, dimana tadi sudah kita pasang SIM cardnya. Untuk mengkonfigurasinya kita menggunakan laptop. Kita setting dulu di bagian IP address ya. Caranya klik kanan di sini, kemudian open network and internet setting. Masuk ke change adapter option. Nah, di sini kelihatan port Ethernetnya sudah tersambung ke router D-Link yang akan kita konfigurasi. Nah, di sini kita atur IP-nya, klik kanan, kemudian properties, kemudian internet protocol version 4. Kita klik 2 kali, langsung. Ini dirubah dari use the following IP address diganti ke obtain an IP address automatically ya. Ini artinya IP akan diperoleh secara otomatis dari router yang akan kita konfigurasi. Ini juga dirubah ke uptime DNS server address automatically, dan DNS juga akan diperoleh secara otomatis dari router yang akan kita konfigurasi. Kemudian oke. Nah, kita tunggu, dia akan memperoleh IP secara otomatis
Oke, kita lihat lagi, klik 2 kali, maka diperoleh IP-nya di bagian detail. Di sini kelihatan IP dari gateway yaitu 192.168.0.1. Nah, IP ini yang kita ketikkan di browser. Oke, kita buka browser dengan menggunakan Google Chrome. Oke, ini kita close dulu, kita buka dengan menggunakan Google Chrome. IP-nya yaitu 192.168.0.1. Enter. Maka akan muncul permintaan username-nya apa, kemudian password. Username-nya adalah admin, kemudian password-nya kosong, langsung klik login. Oke, kita sudah masuk ke router yang akan kita konfigurasi. Yang pertama-tama yang akan kita konfigurasi di bagian internet. Nah, di sini untuk internet connection type-nya, karena kita menggunakan SIM card 4G ya, nanti dia akan terhubung ke jaringan 4G yang dari SIM card yang kita gunakan. Oke, di sini ada pilihan ya, beberapa pilihan, ada static IP, dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, dan 4G LTE garis miring 3G. Jadi yang kita pilih adalah 4G LTE garis miring 3G supaya dia tersambung ke kartu seluler yang kita masukkan. Untuk dial-up profile-nya di sini saya buat auto detection. Jadi dia akan mendeteksi secara otomatis profile dari jaringan 4G atau dari kartu 4G yang kita gunakan. Prefer service type-nya auto mode. Nah, di sini akan kelihatan ya, username, password, verify password, dial number, dia akan otomatis ada di sini. Dia akan mendeteksi langsung ke SIM card yang kita gunakan. Oke. Reconnect mode-nya di sini saya buat auto. Kalau sudah, oke, klik apply. Maka akan kelihatan di bagian home. Nah, di sini sudah ada status link status connecting. Dia akan mencoba untuk terhubung ke internet dari kartu seluler yang kita gunakan. IP address-nya belum ada, subnet mask-nya juga belum ada, masih 0.0.0 DNS server dan gateway. Kita coba connect. Nah, dia akan connect lagi. Nanti kita tunggu sampai IP address, subnet mask, DNS server dan gateway-nya muncul ya. Oke. Nah, ini sudah muncul. Oke, IP address-nya sudah dapat, yaitu 10.52.213.129. Oke, ini dia IP-nya sudah diperoleh. Artinya sudah terhubung ke internet. Kita lihat di bagian LAN ya, di bagian LAN, kemudian LAN setting. Nah, kita setting di sini router IP-nya adalah 192.168.0.1. Ini bisa rubah, tapi di sini saya biarkan tetap menggunakan IP yang ini, yaitu 192.168.0.1. Oke, kalau sudah apply, kemudian masuk ke DHCP IP address range-nya saya buat dari IP 50 sampai 199. Ini kalau dirubah juga bisa ya. Misalnya dari IP 100 sampai IP 200 ya, bisa dirubah. Primary DNS IP address dikosongin ya, secondary DNS IP address juga dikosongin. Kemudian apply. Oke, dia akan disimpan konfigurasinya. Oke, kita coba lagi. Masukkan username, kemudian masukkan password. Oke, passwordnya tadi kosong, langsung aja di login. Kemudian kita masuk ke bagian WiFi. Kita akan buat router ini bisa diakses melalui WiFi
Ya, tadi kita akses menggunakan kabel. Ya, di sini kabel. Nanti kita akses juga dengan menggunakan WiFi. Jadi perangkat-perangkat seperti handphone, laptop dan lain-lain sebagainya bisa kita hubungkan ke router ini menggunakan jaringan WiFi. Nah, masuk ke WiFi setting. Di bagian WiFi setting ini wireless bandnya 2,4 GHz. Oke. Enable wirelessnya kita checklist, kemudian wireless network name atau SSID. Ya, ini sering disebut dengan SSID. Nah, di sini kita buat IT Nubi. Oke, namanya IT Nubi. 802.11 mode-nya. Oke, saya buat yang ini saja. Kemudian channel width auto, visibility status visible, kemudian security mode-nya saya buat WPA personal, kemudian WPA mode-nya auto WPA or WPA2, kemudian cipher type-nya TKIS NIS. Nah, di sini masukkan password-nya. Oke. Oke, kita masukkan password IT Nubi 123. Kemudian apply. Oke, sekarang saya akan coba mengakses internet. Ya, kita coba dulu apakah sudah bisa mengakses internet. Saya buka YouTube. Oke, bisa mengakses internet. Di sini sudah kita buka youtube.com, sudah terbuka. Kita buka detik.com. Oke, sudah bisa juga. Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses internet dengan menggunakan router 4G D-Link DWR 921 LTE. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mengakses internet lewat WiFi. Kita hubungkan dulu ke WiFi IT Nubi yang baru kita setting, kemudian connect. Oke, sudah terhubung ke WiFi. Sekarang kita akses internet. Kita buka youtube.com. Oke, sudah hidup, sudah tersambung. Sekarang kita buka detik.com. Oke, sudah tersambung. Jadi sudah bisa kita akses internet melalui kabel maupun melalui WiFi. Demikian cara setting dan konfigurasi router 4G DWR 9 router D-Link 4G LTE DWR 921. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.